Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah bisnis yang telah saya rancang sebelumnya dengan nama decorativeplant.com. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anja Eni Salsabila dari kelas D3 MP 4304 NIM 67041900032. Baik, yang pertama-tama mari kita mengenal apa itu usaha decorativeplant.com. Jadi, bisnis ini adalah bisnis yang kami ajukan yang bergerak di bidang teknologi dengan memanfaatkan sosial media. Karena kebanyakan penjual dan peminat tanaman hias masih bingung cara yang efektif untuk memasarkan dan menghasilkan produk dari tanaman hias. Nah, platform ini kami bentuk untuk memudahkan para penjual tanaman hias untuk memasarkan produk mereka dan memudahkan konsumen untuk menjangkau jika ingin melakukan pembelian tanaman hias. Kemudian selanjutnya adalah sasaran pelanggan. Yang pertama, segmentasi geografis. Jadi sasaran kami pada segmentasi geografis ini adalah seluruh wilayah di Indonesia yang memproduksi atau menghasilkan tanaman hias. Segmentasi demografis. Yang pertama, usia. Kami menargetkan usia 7 tahun ke atas yang melek akan teknologi. Kemudian jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian tingkatan ekonomi kelas menengah hingga ke atas. Karena tanaman hias memiliki harga yang beragam sehingga tidak semua kelas bisa menjangkaunya. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Secara psikografis, platform ini ditujukan untuk seluruh kalangan sosial yang menerapkan gaya hidup yang praktis, ingin melakukan penjualan dan pembelian yang efektif dan efisien untuk menghasilkan dan memproduksi produk mereka. Untuk segmentasi sosiokultural, yang pertama, untuk para penjual tanaman hias yang memasarkan produknya melalui sosial media. Yang kedua, untuk para pecinta tanaman hias yang ingin melakukan pembelian melalui marketplace dengan atau sosial media. Selanjutnya, untuk konsumen yang melek akan teknologi. Baik, yang selanjutnya ada kesulitan dan harapan para pelanggan terhadap jasa decorativeplant.com. Yang pertama, kesulitan. Para pelanggan harus terhubung ke internet untuk bisa mengakses marketplace kami. Yang kedua, para pelanggan harus memahami cara mengaplikasikan marketplace tersebut. Yang ketiga, banyaknya pesaing sesama penjual tanaman hias yang memasarkan produk mereka di platform decorativeplant.com sehingga mendapatkan persaingan secara ketat. Selanjutnya adalah harapan. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi para penjual tanaman hias untuk memasarkan produk mereka. Yang kedua, memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian tanaman hias. Yang ketiga, memberikan banyak pilihan kepada konsumen tanaman hias. Yang terakhir adalah efisien dan efektif dalam melakukan transaksi. Kemudian selanjutnya informasi produk dari decorativeplant.com. Yang pertama, jasa yang kami tawarkan. Jadi jasa yang kami tawarkan merupakan sebuah platform yang akan menjadi marketplace bagi orang-orang yang ingin menjual atau memasarkan produk tanaman hias mereka, sehingga para konsumen tanaman hias dapat dengan mudah mendapatkan tanaman hias melalui platform kami. Kemudian fitur. Platform ini terdiri dari berbagai fitur yang akan menampilkan berbagai macam penawaran terhadap konsumen, seperti kontak person penjual, harga, jenis tanaman, kolom chat, dan jenis transaksi yang akan dilakukan ketika melakukan pembelian. Untuk selanjutnya, keunggulan. Keunggulan dari jasa kami adalah jenis transaksi pembayaran yang beragam, promosi yang menarik, serta beragam jenis pilihan tanaman hias sesuai dengan selera konsumen. Kemudian strategi mendapatkan revenue, meningkatkan rata-rata penjualan, mempersonalisasikan layanan pelanggan, dan memberikan promosi pada perayaan hari tertentu. Adapun market size dari jasa decorativeplant.com.
terdapat 150 juta pengguna internet di Indonesia, kemudian 150 juta pengguna sosial media, dan 71 juta pengguna marketplace. Nah, dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang terhadap produk marketplace atau platform pemasaran yang kami buat memiliki daya beli calon pelanggan yang baik, dikarenakan jumlah pengguna internet dan marketplace di Indonesia yang sangat tinggi jumlahnya. Oleh karena itu, produk jasa yang akan kami pasarkan lebih mudah dikenal oleh seluruh wilayah masyarakat di Indonesia secara merata. Hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, strategi promosi. Jadi strategi promosi yang kami terapkan yakni menggunakan akun sosial media masing-masing anggota tim untuk melakukan promosi. Yang kedua, word of mouth, sehingga dapat dilakukan promosi secara langsung kepada kerabat dekat atau keluarga. Selanjutnya, cara menangani pelanggan, yakni kami menyediakan room chat khusus untuk review produk atau mendengarkan keluh kesah pelanggan, dan terdapat tim khusus untuk melayani pelanggan via online di platform yang sudah disediakan sebelumnya. Strategi membuat pelanggan loyal, yakni memberikan arahan kepada pelanggan dari step awal hingga step akhir mengenai pengaplikasian marketplace decorativeplants.com. Kemudian media komunikasi. Media komunikasi yang kami gunakan yakni kami mencantumkan nomor telepon aktif di marketplace kami. Kami juga menggunakan sosial media sebagai media yang interaktif dengan pelanggan. Adapun mitra strategis, yang pertama ada penjual tanaman hias. Yang kedua, perusahaan jasa pengiriman barang atau ekspedisi untuk mempermudah pengiriman di luar kota atau luar provinsi. Kemudian yang ketiga adalah layanan transaksi e-money. Alat dan bahan yang kami gunakan pada jasa decorativeplants.com adalah yang pertama, bahan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahasa pemrograman dan mengerti akan sosial media. Yang kedua, peralatan yakni laptop atau PC, kemudian HP untuk komunikasi lebih mudah. Untuk selanjutnya ada aspek keuangan. Dari aspek keuangan kami sendiri, kami tidak memerlukan alat dan bahan yang cukup banyak. Yang pertama ada investasi awal. Jadi investasi awal yang kami butuhkan yang pertama, komputer standar 2 set dengan jumlah harga satuan 7 juta dengan total biaya 14 juta. Kemudian spanduk 1 kali dengan jumlah 2 juta, kemudian biaya tak terduga 1 juta. Jadi total biaya investasi awal yakni 17 juta. Kemudian biaya tidak tetap per bulan. Yang pertama, promosi dan iklan sebanyak 4 iklan dengan harga satuan 500.000 per minggu. Jadi total biaya dari biaya tidak tetap per bulan yakni 2 juta. Kemudian biaya tetap per bulan. Yang pertama, gaji tim dengan jumlah 4 orang, harga satuan 1 juta. Jadi total biaya 4 juta. Biaya internet 1 kali dengan jumlah 500.000 dengan total biaya 500.000. Jadi total dari biaya tetap per bulan adalah 4.500.000. Selanjutnya ada arus kas masuk per bulan. Kemudian yang pertama, rata-rata pendapatan persenan dari hasil penjualan mitra dengan jumlah 250 tanaman hias. Jadi harga satuan 2.000 dengan total pendapatan 500.000. Kemudian jasa pembuatan konten dengan jumlah 10 mitra, harga satuan 200.000, jadi total 2 juta. Kemudian produk atau sponsor sebanyak 10 iklan dengan harga satuan 200.000 dengan total 2 juta. Kemudian toko resmi atau mitra berbayar dengan jumlah 30 mitra dengan harga satuan 100.000 dan total pendapatan 3 juta. Kemudian biaya sewa iklan pada platform dengan jumlah 10 perusahaan, harga satuan 200.000 dengan total pendapatan 2 juta. Jadi total arus kas masuk per bulan adalah 9.500.000. Nah, dari hasil aspek keuangan tersebut dapat kita simpulkan kita dapat mendapatkan profit per bulan sebanyak 3 juta, payback per lot sebanyak 5,66, atau dapat disimpulkan